Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, itu Bung Kholis. Kali ini saya bersilaturahim di kediamannya Komandan Haryanto, yang memang Komandan Haryanto ini terkenal dengan sebutan Dan Ringkus. Baiklah, kali ini kita akan ngobrol dan dialog terkait pengalaman dan kronologi beliau ketika beliau ini bagaimana sih masuk dan bergabung di kebanseran ya. Kita langsung saja sahabat-sahabat Banser simak dengan seksama, barangkali ada pesan moral dan positifnya daripada Komandan Ringkus ini untuk sahabat-sahabat Banser terkait perjuangan dan kronologi berhikmah dalam Nahdlatul Ulama. Terima kasih, selamat malam Dan Ringkus. Selamat malam, Bang Kholis. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kali ini kita sudah berkunjung. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini menjadikan tali yang sangat kuat sekali nanti ke depan, menjadikan sahabat-sahabat berkhidmah kembali dengan tadi semangat yang luar biasa. Baik, langsung saja kita simak kilasan bagaimana beliau perjuangan dan kronologinya bergabung dan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Maka, Madan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya dijuluki dengan panggilan Komandan Ringkus. Entah kenapa dijuluki Komandan Ringkus. Apakah karena anak buah saya sering ringkas Ringkus, bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah saya masuk dalam anggota Banser itu awal ketika tahun 2013. Pertama kali gedung NU berdiri. Begitu selesai berdiri dijadikan tempat iklasar untuk angkatan saya, pribadi saya angkatan 2013. Secara singkat 3 tahun mencapai 2016 saya vakum karena di Kanangau sendiri hanya ada 3 kader yang waktu itu ikut, cuman yang 2 orang itu sudah bekerja, satu menjadi security di SMA Negeri Kanangaur dan satu laginya sebagai pelaut di luar negeri. Tinggal saya sendiri. Kemudian 2016 pergantian daripada pengurus, yaitu diketuai oleh sahabat Miftahul Patah atau dengan Gus Itak, dan dikomandai oleh Kasat Korcap yaitu sahabat Yusuf dengan julukan sahabat Komandan Oding. Pertama kali saya diserahkan untuk menjadi panitia lokal dalam pelaksanaan Diknaksar. Saya sendiri bingung dan belum tahu apa sih itu namanya Banser. Berbekal dari pengalaman organisasi-organisasi yang di luar, sehingga bisa ditanamkanlah pendidikan yang sampai sekarang dilaksanakan dari mulai awal. Yang dulunya ketika selesai baiat itu harus pulang, tapi saya tolak dan saya bantah ke ketua PC sahabat Sitak dengan Oding, dan mohon izin kalau pelaksanaan seperti ini terus ke depan ini akan seperti ini. Akhirnya begitu berbagai macam alasan harus selesai dengan adanya pembukaan dan penutupan, sehingga terlaksana dengan baik, alhamdulillah, sehingga menjadi contoh daripada dikasar berikutnya sampai dengan akhir Diknaksar angkatan ke-12 di Sukra. Sehingga hal yang saya tanamkan di pendidikan itu dipakai hingga sekarang. Kemudian menjenjang ke jenjang berikutnya yaitu Susbalan. Susbalan itu saya angkatan 3 di Satkorwil tahun 2016. Setelah 3 tahun mengabdi sebagai anggota Banser. Jadi Dan Kholis menjadi perwira Banser itu tidak semudah begitu selesai langsung ikut Susbalan, tidak.
harus ada pengabdian, kurang lebih selama 2 tahun, itu baru bisa potensi akan menjadi seorang perwira. Kemungkinan itu sebagai motivasi untuk sahabat-sahabat Ansor yang lainnya yang ketika selesai diklat, kita pengabdian terlebih dahulu kepada Nahdlatul Ulama, kepada masyarakat, kepada kiai, sehingga apa yang kita dapatkan itu berkah masuk dalam organisasi, terutama di kebetulan. Selesai pendidikan Susbalan, tanpa disengaja dan tanpa diketahui, saya dipanggil oleh Ketua PC dan Komandan Oding selaku Kasat Korcap untuk mengikuti Susbamping di Batam. Saya juga kaget. Luar biasa. Begitu saya selesai kaderisasi, loh kenapa saya ikut dan mohon izin dan kenapa saya ini dan karena saya nggak bisa. Akhirnya saya lagi delegasi dari Indramayu, satu-satunya dari Indramayu mengikuti Susbamping angkatan ketiga yang dilaksanakan oleh Satkornas, yaitu di Batam selama 7 hari 7 malam. Luar biasa, 7 hari 7 malam. Selama 7 hari 7 malam dengan menempuh perjalanan kurang lebih 10 hari dengan pulang. Berapa itu kos berangkat dari sini? Kos biayanya sendiri saya hanya disodorkan satu proposal saja untuk mencari keuangan. Dari PC saya hanya dikasih 1 juta untuk biaya pendaftaran saja, pendaftaran dan ongkos pesawat. Itu pun sudah kurang, belum lagi meninggalkan istri ya. 3 istri harus ditinggalkan ya, juga ada. Perlu pengorbanan sahabat-sahabat. Artinya ya kurang lebih hingga kos nyampe 3 juta lah untuk berangkat ke sana. Sampai dengan pendidikan selesai selama 1 minggu, entah mengapa saya orang dikatakan sebagai orang yang sangar, orang yang galak, kok tiba-tiba menangis. Menangisnya saya itu bukan karena apa-apa, karena saya mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Indramayu, terutama untuk bahasa yang Indramayu. Apa yang saya berikan, apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan Susbamping, apa yang harus saya terapkan di Indramayu. Alhamdulillah dengan didukung oleh Komandan Oding selalu Kasat Korcap, semua kegiatan bisa dihandle selama 3 bulan berturut-turut. Kaderisasi terus berjalan. Akhirnya selesai sudah masa aktif saya setelah 3 bulan berturut-turut melaksanakan kaderisasi. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah diikuti oleh teman-teman yang lain di saya. Sehingga kadang ya ada namanya suka, ada namanya duka, ada namanya cinta juga ada. Masih ada itu sahabat-sahabat. Ada. Kadang kita tidak sepaham dengan satu liting, kadang tidak sepaham dengan satu jajaran, ya biasa namanya juga manusia. Artinya kan kita punya pendapat yang berbeda juga wajar. Yang penting satu, ketika organisasi kita memanggil, lepaskan semua yang namanya benak yang ada di belakang, termasuk permasalahan pribadi hilangkan. Satu, yaitu tujuannya organisasi. Tetap satu komando. Artinya begini, satu komando itu ketika dari Kasat Korcap tidak bisa mewakilkan, maka ada wakil yang memberikan komando. Nah sementara ini ketika saya memberikan pengertian, ya diterima ya syukur, nggak pun tidak di masalah. Kembali lagi kepada masing-masing individual. Cuman saya satu berambisinya itu tetap jalurnya adalah jalur organisasi, bukan jalur pribadi. Artinya ketika ada permasalahan, itu masalah pribadi. Yang penting organisasi jangan terlalu dibawa-bawa. Saya tidak ada harapan apa-apa untuk menjadi anggota Bansor, tidak ingin jabatan yang tinggi, tidak ingin diprioritaskan atau dijunjung yang tinggi, tidak. Harapan saya menjadi anggota Bansor adalah satu, pengen diaku santri Mbah Hasim, sudah cukup. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Madir Oli apa sih nih Bansor? Mangkat pensi dewe, jabatan langkah gaji bahasa 1 juta, sabar, jujur dan takwa. Gaji bahasa 1 juta, mana ketika ada bajing bahasa jangan gaji beli, nakak. Kusi je bertahan, yaitulah khidmatnya anggota Bansor ketika sudah mendapat barokah daripada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini 2022 ya, 2022 9 tahun saya masih mengabdi di Bansor. Mengabdi di Bansor dan sampai sekarang pun saya tetap masih di anggota Bansor. Tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah saya lepas seragam itu sampai akhir hidup saya itu selesai. Luar biasa sahabat-sahabat. Sedikit ingin saya tanyakan, barangkali sahabat-sahabat juga pengen tahu
apa namanya, profil keluarga ya. Ini sedikit berbagi, barangkali apa namanya, ada yang perlu disampaikan oleh Komandan Rigus, barangkali yang hari ini sahabat-sahabat rasakan ada dinamika apa namanya, konflik terkait organisasi dengan keluarga, agar bagaimana sih kita tetap berjalan lancar dengan apa adanya, keluarga juga dicukupkan rezeki, terus juga organisasi tetap jalan berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama dan NKRI. Kita barangkali ada beberapa pesan moral untuk sahabat-sahabat yang pada hari ini tetap berkhidmat gitu, dengan kondisi yang apa adanya tapi dengan semangat yang luar biasa. Maka Komandan. Ya, untuk profil suka dulu kopinya biar tenang. Kita ini nyantai ya sahabat-sahabat, ini real asli dari asli dari hati. Saya pengen silaturahim dengan komandan-komandan khususnya Banser di Indramayu, biar nanti sahabat-sahabat juga nanti akan saya kunjungi di lain waktu. Maka Komandan. Terima kasih. Untuk profil saya, dari sudut pandang keluarga, saya adalah orang yang tidak mampu. Bahkan saya tidak mengenal yang namanya NU itu apa dulu. Awam, saya itu adalah orang awam, dan saya juga bukan seorang santri tapi pernah ngaji. Alhamdulillah. Bukan santri tapi pernah ngaji. Artinya bukan santri pondokan, tapi saya pernah ngaji, berarti dari kiai-kiai, dan termasuk sampai sekarang pun saya masih mengaji, walaupun ngaji kuping. Untuk saya masih mengaji. Nah, profil saya terkenal dari orang yang tidak mampu, orang yang awam. Tapi begitu saya telusuri hingga sekarang ini, ternyata wah, saya bukan orang sembarangan. Ngalem deh apa aja. Luar biasa sama-sama. Ternyata begitu saya telusuri, saya asli turunan itu dari turunan Jawa Tengah, turunan orang Tegal. Bahkan sampai dengan keturunan ada yang mengatakan bahwa dan saya itu masih keturunan orang kerajaan dari Brawijaya. Tahu apakah itu mitos, apakah itu fakta? Allah alam bisawab. Makanya ciri khasnya dan Rigus pakai belangkon ya. Nah, mengapa saya ketika pakai belangkon begitu nyaman, begitu tenang. Bahkan ada yang mengatakan, dan beda banget kok masih muda sekali. Aduh. Ada saya menolak tua. Jadi prosesnya itu seperti itu. Nah, kemudian ketika saya masuk ke anggota Banser, awal itu baru 2 tahun saya berumah tangga, bahkan lagi maraknya teroris penculikan atau peninjauan seperti itu. Jadi 2013 itu masih marak dengan yang namanya rawan kecelakaan atau rawan pembegalan, bahkan rawan red untuk menjadi teroris. Bahkan sampai istri saya juga, mertua saya juga ngomong, istri saya itu kenapa ya kalau ikut-ikutan apa nanti udah masuk dalam organisasi itu apa tidak. Dan kita sampai sekarang ya alhamdulillah berkat doa istri juga kadang dulu masih ragu apa segala, cuma saya yakinkan terus bahwa saya yakin banyak dari di ulama, banyak untuk di kiai untuk mendapatkan berkah. Nah, sehingga kepercayaan istri pun akhirnya timbul. Makanya ketika saya ada nikah, saya bawa inilah kegiatan anggota bangsa. Artinya jangan sampai ada kecurigaan yang tidak wajar ketika yang sudah berumah tangga. Bagi yang berumah tangga, jangan pernah yang namanya baper. Nah, itu baper. Jangan pernah yang namanya baper. Titik-titik rambutnya apa segala macam. Nah, itu. Jadi ketika kita baper, yang namanya dibully ya biasa. Yang penting anggap itu sebagai silaturahmi dan sebagai guyon. Jadi jangan pernah diambil hati. Sehingga ketika diambil hati, memiculah yang namanya kebencian, permusuhan. Sehingga apa? Dikir jana. Contoh ada seseorang dengan dikir jangan polis jadi polis. Nah, akhirnya kan seperti itu. Menimbulkan yang namanya menyudutkan salah satu nama seseorang. Tidak dilihat dari organisasinya. Penting satu, siji jaga perasaan, loro ya juga harus ngarep organisasi. Itu. Jadi dan polis saya juga sebenarnya banyak sekali yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat jajaran Satpol juga. Kadang-kala ya mereka mempunyai pandangan masing-masing, perbedaan masing-masing. Selagi jalannya itu untuk kebaikan dalam organisasi, fine-fine saja bagi saya. Yang penting jangan pernah menyudutkan seseorang. Oke, nah, jangan pernah menyudutkan seseorang, artinya gagasan ya diterima, tidaknya ya sampaikan. Betul sekali. Jangan sampai diambil hati, oh ini apa segala macam. Tidak, jangan seperti itu. Artinya memberikan kesempatan.
Dan ketika ada pendidikan pun saya dikasih ruang untuk mengisi materi, ya saya laksanakan. Tidak pun saya tidak keberatan. Oh, iya, mantap. Saya tidak keberatan, malah apa? Saya memberikan kesempatan kepada mereka yang alumni Puspalat, maka silakan ilmunya sampaikan kepada mereka. Jadi biar tidak ada beban dan ilmu itu manfaat. Saya ketika dulu selesai Susdampin, terus terang saya menangis. Menangisnya bukan karena saya cengeng, masa kan sebagai cengeng. Menangis saja itu karena beban saya ketika selesai dari pendidikan terus mampir, apa yang saya berikan itu menangis. Baiklah sahabat-sahabat, itu tadi ringkasan sedikit ya, artinya perjuangan dan kronologi Komandan Ringkus ini, yang memang beliau ini mengikuti kaderisasi dari bawah sampai atas. Yang mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, amin. Amin, amin, amin. Oke, terakhir Komandan Ringkus closing statement moral untuk sahabat-sahabat Banser yang ada di rumah, khususnya di Indramayu ya, terkait khidmah agar nanti sahabat-sahabat pun tetap terus semangat tanpa ada pikiran apapun, tanpa ada embel-embel apapun. Terima kasih. Satu pesan saya kepada sahabat-sahabat ketika sudah menjadi anggota Banser, satu, jangan pernah melepaskan yang namanya seragam Banser. Yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan berkat dari silaturahmi ini bisa menyambung yang namanya tadi keluarga, kemudian menambah yang namanya rezeki, yang namanya umur. Artinya setiap kesalahan itu ketika dengan silaturahmi, si ngawe dugal kata dia ya. Dugal akhirnya begini. Itu jadi saya lagi kepada, sebenarnya saya juga masih banyak PR untuk membenahi yang namanya konsep. Cuman apalah dikata karena saya bukan komando tertinggi, artinya masih ada komando ada seperti itu. Makanya seperti itu kalau jadi jangan dikira bahwa saya diam tidak peduli, tidak, bukan seperti itu. Jadi diamnya saya bukan saya tidak peduli, diamnya saya itu hanya memikirkan bagaimana untuk ke depan, bagaimana Banser Indramayu ini menjadi contoh daripada Banser kabupaten yang baru. Betul, karena itu. Dan termasuk juga untuk masalah kaderisasi, pendidikan metodenya bagaimana, diamnya saya itu harus memikirkan seperti itu. Jadi pendidikannya jangan monoton itu. Harus ada perubahan yang lebih meningkat kembali. Sehingga menjadi anggota Banser itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Ikut diklatsar, selesai, sudah. Ya, Akhirnya, harus benar-benar. Nah iya, jadi ketika menjadi anggota Banser itu ya bagaimana saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat juga, termasuk kepada khususnya Banser Indramayu, saya juga tidak mengharapkan terlalu banyak. Yang penting satu, berkhidmat, ikhlas, istiqomah dalam organisasi saya. Baik sahabat-sahabat, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tadi, dengarkan oleh Komandan Ringkus ya, selaku di Wakasat Korcap ya. Sahabat-sahabat barangkali belum tahu, ini Wakasat Korcap kita ya di Kabupaten Indramayu, Komandan Haryanto, yang memang akrab disapa dengan Dan Ringkus. Jadi nanti sahabat-sahabat barangkali ketemu dengan beliau dimanapun berada, jangan sungkan-sungkan sapa, jangan sungkan-sungkan kita salaman ya, ucap assalamualaikum. Anggaplah beliau ini ya kakak kita keluarga, artinya sahabat Banser di Kabupaten Indramayu ini adalah satu keluarga besar yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama ya. Itu saja sahabat-sahabat, kita cukupkan di sini. Tadi kronologi beliau sudah luar biasa sekali ya. Berbagi pengalaman dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kuncinya tadi kata Dan Ringkus, jangan baperan ya, jangan mudah tersinggung. Jika ada yang bully, jangan langsung naik darah, anggap aja itu angin lewat. Saya rasa sahabat-sahabat sudah paham betul terkait ini ya, etika ataupun ini menjadi motivasi sendiri, dan mudah-mudahan menjadi mawas diri ke depan untuk menjadi Banser yang utuh ya dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Baik, itu saja dari saya, dan jangan lupa mohon dukungan dan doanya untuk channel ini ya, yaitu Bung Goli sendiri, yang memang ini asli sengaja saya recording, ingin menjadi dokumentasi dengan seperti ini, silaturahim, dan nanti saya juga akan berkunjung dengan komandan-komandan yang lain
yang nanti saya akan mintai perjalanannya beliau-beliau. Oke, terima kasih dari saya. Mohon undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi dan Ringkus. Bila mana ada kesalahan kata-kata ataupun menyinggung, mohon dimaafkan karena ini adalah murni dari hati yang ingin mensukseskan bangsa di Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.